Baik Pak Widodo, jadi sebelumnya saya sudah berkeliling ke Monumen PES. Kemudian tadi saya juga sudah membaca tentang sejarah gedung Monumen PES. Di sini juga pernah diselenggarakannya PWI dan juga Kongres PWI dan juga tentang pendirian SRV Solose Radio Vereniging. Mungkin Bapak Widodo bisa menjelaskan mengenai keterkaitan antara Monumen PES, gedung Monumen PES dengan hari penyiaran yang akan diselenggarakan di tanggal 1 April. Mungkin bisa dijelaskan Pak Widodo? Oke. Terima kasih, Mbak Esther. Ya. Saya jelaskan bahwa gedung Monumen PES dengan hari penyiaran itu kaitannya begitu erat. Karena pada 1 April 1933, di tempat inilah diselenggarakan rapat pembentukan lembaga penyiaran pertama, yaitu pembentukan SRV itu. Jadi di gedung ini, rapatnya diadakan di gedung ini, tahun 1933. Oleh sebab itu, peran Monumen PES itu menjadi sangat penting sebagai bagian daripada perjalanan penyiaran di Indonesia. Nah, itu sisi sejarah. Jadi nanti saya kupas beberapa sudut pandang dari sisi sejarah. Dari pembentukan lembaga penyiaran itu ditetapkanlah Insinyur Sarsito Mangunkusumo sebagai ketua SRV saat itu. Nah, kemudian berjalannya waktu pada 1946 agresi Belanda pertama, kita bisa melihat artefak ini adalah disebut radio kambing. Oh begitu ya. Jadi radio ini memang tersimpan di sini. Radio ini adalah saksi bisu sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda. Pada saat agresi tahun 1946, agresi Belanda, radio ini dibawa ke kaki Gunung Lawu. Jadi ini merupakan radio pemancar. Radio pemancar dibawa ke kaki Gunung Lawu untuk menyiarkan proklamasi kemerdekaan. Di kaki Gunung Lawu, agresi Belanda selalu berpatroli menggunakan pesawat udara untuk mendeteksi ada siaran atau apa segala macam. Disamarkanlah di rumah-rumah penduduk dan sekitarnya ada kandang kambing. Oleh sebab itu ketika Belanda mempatroli di mana ada pemancar, di situ hanya kedengaran suara kambing yang bisa didengar oleh tentara Belanda. Jadi sisi-sisi patriotisme, perjuangan bangsa Indonesia, nilai-nilai kebangsaan ada di sini. Radio ini tersimpan dengan rapi di Monumen PES. Dan kita menyaksikan sendiri, kami sudah melakukan revitalisasi menjadi radio kambing ini mudah dilihat dan sebagai bentuk edutainment kepada siswa-siswa sekolah. Jadi siswa sekolah itu baik TK, SD, SMP agar senang ke museum. Kita nanti bisa lihat bahwa radio ini ditampilkan secara augmented reality. Itu dari sisi sejarah. Kemudian sisi sejarah berikutnya pada tahun 2009 dan 2010 ketika pertama kali masyarakat penyiaran di Kota Solo ingin membentuk namanya penyiaran, menetapkan hari penyiaran yang ditetapkan 1 April 2009 dan 2010, alhamdulillah pada saat itu Bapak Presiden Jokowi masih sebagai wali kota Surakarta meresmikan acara pameran di Monumen PES ini. Nanti bisa lihat foto-fotonya beliau dan beliau menyaksikan sendiri radio ini sebagai bentuk kepedulian terhadap perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu. Jadi ini saksi bisunya, kita bisa lihat sendiri. Dan pada 2019 dengan Kepres nomor 19 tahun 2019 ditetapkanlah 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional. Itu dari sisi sejarah. Jadi Monumen PES punya peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dengan adanya artefak radio kambing. Dari sisi sejarah sudah saya bahas. Kemudian dari sisi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan kami Monumen PES di bawah UPT Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa penggunaan penyiaran dalam hal ini pasti menggunakan frekuensi. Oleh sebab itu frekuensi ini
agar digunakan dengan bijak dan santun, tidak untuk menyebarkan berita bohong atau hoak. Jadi kami dari Kominfo menyampaikan bahwa Hari Penyiaran ini mari kita sama-sama semangat untuk menyiarkan berita-berita yang baik dan benar. Jadi tidak menyebarkan berita hoax, karena penggunaan radio ini menggunakan penyiaran menggunakan frekuensi yang diatur oleh Kementerian Kominfo. Jadi gunakanlah frekuensi itu dengan bijak, karena frekuensi itu merupakan sumber daya alam yang terbatas. Jadi kita harus bijak menggunakannya, tidak untuk menyebarkan berita bohong atau hoax. Jadi itu keterkaitan antara Monumen Pers dan Hari Penyiaran. Jadi satu sisi sejarah, satu sisinya adalah terkaitan dengan penggunaan frekuensi secara bijak oleh masyarakat.